Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prindi Francisco dengan nomor NIM 1811290025. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang metode analisis isi. Metode analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang tepat yang dapat diferensiasi atau ditiru dan sahih datanya dengan konteks lainnya. Analisis ini mengupas suatu teks dengan objektif untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi pada isi apa adanya, tanpa campur tangan peneliti. Hasil analisis ini mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat subjektif peneliti. Di dalam analisis isi atau metode isi terdapat dua analisis isi. Yang pertama analisis kuantitatif dan yang kedua analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang berdasarkan dengan metode analisis data dan metode tafsir teks. Metode analisis isi kuantitatif yaitu analisis wacana. Analisis wacana adalah suatu cara atau metode untuk mengkaji wacana yang terdapat dalam pesan komunikasi, baik secara tekstual maupun kontekstual. Salah satu pendekatan dalam intonasi yang mempengaruhi bahasa dalam pandangan ini yaitu bagaimana maksud itu dikemukakan, apakah secara terselubung atau tidak. Analisis isi. Analisis isi merupakan salah satu pengukuran variabel analisis isi kuantitatif, juga menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat didiagnosasikan secara umum. Analisis isi kuantitatif adalah teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan informasi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis komunikasi yang tampak dan dilakukan secara subjektif, valid, variabel, dan dapat direalisasi. Berikut ini contoh analisis isi kuantitatif. Contoh analisis isi kuantitatif: meneliti kecenderungan isi berita media online tentang pernyataan Gubernur Ahok ketika mengutip Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 dengan judul analisis isi berita pernyataan kontroversial Gubernur Basuki Cahayapurnama tentang isu penistaan agama pada media online. Dalam unit analisis isi tentang topik berita ditemukan bahwa pada pada topik berita lebih banyak mengangkat tentang bantahan Gubernur Ahok 90% dan persiapan pihak kepolisian dalam mengamankan aksi yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2016 secara sebesar 90% pula.
Sedangkan Republika banyak berfokus pada perihal laporan Gubernur Ahok yang dianggap telah menistakan agama Islam sebanyak 38%, melebihi isi berita yang mengangkat isu penistaan agama itu sendiri sebanyak 18-10%. Contohnya adalah analisis wacana terhadap pernyataan mantan Presiden Soeharto mengajak semua pihak untuk menghormati konsensusional tentang keberadaan 3 kekuatan politik, yakni 2 partai politik dan Golkar, yang menegaskan penolakannya terhadap gagasan pembentukan partai politik baru. Marilah kita semua menghormati konsensus nasional yang telah kita mufakati dengan susah payah dan memakan waktu panjang. Janganlah konsensus nasional ini kita kotak-katik lagi hanya untuk memenuhi ambisi-ambisi pribadi dan golongan. Jika kita belum puas dengan peranan ketiga wadah kekuatan politik yang kita miliki, marilah kita perbaiki wadah yang telah ada, bukan dengan membuat wadah baru yang sama sekali tidak jelas dukungannya dari rakyat. Kompas Online 18 Agustus 1996. Seseorang peneliti bisa mengajukan beberapa pertanyaan dari pidato Soeharto di atas. Apakah konsensus dan mufakat memang nyata dan benar ada dengan mempertimbangkan keterwakilan rakyat, ataukah konsensus tersebut adalah konsensusmu melalui analisis wacana fenomenologis? Ini dapat diungkap apa kira-kira maksud Soeharto mengajak masyarakat untuk melestarikan konsep 2 parpol, Golkar dan untuk tidak berpikiran membentuk partai baru. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi metode analisis isi, menurut saya, analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan isi komunikasi. Dalam analisis isi terdapat 2 pendekatan, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.